Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan, karunia, kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang ketiga, bahasan akhlak, dan kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang tercela adalah al-ghish, yaitu berlaku curang. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin, maka di dalam kehidupannya sehari-hari dia berlaku tulus kepada setiap muslim yang lainnya, hidup bersama dengan mereka dalam kondisi tulus terhadap sesama muslim, ya. Tidak ada keinginan darinya untuk mencurangi dan menipu seorang pun, ya. Jangankan seorang muslim, seorang mukmin, kepada seorang kafir pun dia tidak akan melakukan hal itu. Seorang mukmin, seorang muslim bukanlah seorang pengkhianat. Seorang muslim, seorang mukmin bukanlah seorang yang berlaku curang. Seorang muslim, seorang mukmin bukanlah seorang penipu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sikap atau tindakan curang, khianat, tipuan, ini merupakan sifat-sifat yang buruk, akhlak yang tercela, ya, yang ada pada diri seseorang. Tidak mungkin seorang mukmin, seorang muslim memiliki sifat seperti ini. Tidak layak sifat ini dimiliki oleh seorang mukmin, ya, dalam kondisi apapun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebabnya? Karena seorang mukmin, seorang muslim lebih mengutamakan kebersihan jiwanya, ya, yang itu didapatkan dari imannya dan amal solehnya,
Nah, sementara keduanya iman dan amal soleh bertentangan dengan akhlak-akhlak yang buruk ini, demikian. Ya, akhlak yang buruk seperti ini, ya tidak ada kebaikan padanya. Seorang mukmin itu suka dengan kebaikan, seorang muslim ya itu suka dengan kebaikan dan jauh dari keburukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang tercela ini yaitu akhlak yang merupakan akhlak buruk, yaitu berlaku curang, ya. Seseorang yang memiliki sifat ini, maka dia akan menghiasi ya keburukan, kerusakan, ya. Demikian pula kejelekan itu agar tampak baik bagi orang lain, agar orang lain bisa berinteraksi dengannya. Nah, ini hakikat dari sifat ya tipuan dan kecurangan, yaitu dia melakukan ya penghiasan terhadap sesuatu yang jelek, buruk, ya lagi rusak, agar orang lain bisa berinteraksi dengan hal yang buruk dan jelek tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang kedua adalah tindakan kecurangan ini adalah upaya untuk menampakkan sesuatu, itu menjadi baik, ya, menjadi indah. Namun sebaliknya sesuatu yang dibalik hal itu ya disembunyikannya, yaitu berupa keburukan dan kejelekan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keburukan, kalau yang pertama tadi, keburukan itu dihiasi, ya, agar tampak indah, Apa fungsinya? Agar orang bisa berinteraksi dengannya. Pada hakikatnya itu adalah keburukan, demikian. Nah, yang kedua ini adalah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang buruk itu disembunyikan terlebih dahulu, lalu ditampakkan hal yang baik, ya, dari sesuatu tersebut, padahal ya sesuatu yang disembunyikan itu inilah hakikat, ya, hakikatnya. Sehingga ini akan membuat orang lain ya terjatuh ke dalamnya. Orang lain ini akan bisa ya melakukan perkara yang buruk tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tindakan kecurangan ini adalah seperti menyengaja untuk merusak harta ya orang lain atau pasangan orang lain atau anak orang lain atau pekerja dari orang lain, ya, agar tidak loyal ya kepada orang tersebut. Jadi tindakan merusak ya, merusak harta, ya merusak kemudian pasangan hidup, ya merusak anak-anak, merusak pekerja,
ya, atau merusak teman, ya, hubungan baik antara satu teman dengan teman yang lain. Nah, demikian. Nah, ini merupakan bentuk, ya, tindakan kecurangan, ya. Seperti contohnya adalah dia melakukan adu domba. Ya, ini merupakan bentuk kecurangan kepada teman tersebut atau saudaranya tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini contoh yang sangat mungkin adalah, ya, yang bisa dicontohkan untuk rincian seperti ini, ya, adalah seperti seseorang yang punya pasangan hidup, lalu ditunjukkan kepada orang tersebut tentang kejelekan pasangannya, ditunjukkan tentang kejelekan pasangannya, atau hal-hal yang membuat, ya, pasangan ini, baik itu laki atau perempuan, ya, dia itu memisahkan diri dari pasangannya, baik suami atau istrinya. Nah, ini disebut dengan tahbib, ya. Kata Nabi SAW, man khabbaba, ya, zaujata imri'in au mamlukahu au khadimahu falaysa minna. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, siapa saja yang merusak, ya, merusak yaitu pasangan, merusak budak atau pembantu, maka dia bukanlah golongan kami. Itu membuat berkhianat, tidak loyal lagi, demikian. Kalau dia pasangan hidup, ya, membuat agar dia berpisah. Baik itu, ya, dia ini nantinya menikah dengan, ya, dengannya setelah berpisah tersebut ataukah tidak. Yang jelas merusak. Nah, ini merupakan tindakan, ya, akhlak yang buruk, ya, itu merupakan bentuk kecurangan, ya. Ya, itu merupakan bentuk kecurangan kepada, ya, orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu banyak kita dapatkan yang seperti ini, ya. Ya, ada upaya seseorang yang ingin merusak rumah tangga orang lain, ya. Dia masuk. Ya, ada pula yang disebut dengan pelakor kalau dia seorang perempuan, ya. Bukan tidak ada laki-laki yang demikian, ya. Ya, seperti contohnya, ya, seorang laki-laki dia menyebutkan keburukan tentang, ya, pasangan, baik itu kepada temannya yang laki-laki atau temannya perempuan. Kita contohkan kepada teman yang laki-laki, ya. Ada dua orang berteman, si A dengan si B, ya. Si A dia mengatakan kepada si B, ya, istrimu demikian dan demikian, disebutkan begitu. Nah, ini bentuk merusak hubungan, ya. Istrimu demikian untuk mengadu domba, ya. Maka mulailah terjadi kekisruhan dalam rumah tangga mereka, ya. Lalu terjadi perpisahan. Nah, ternyata yang diinginkan, ya, oleh si A ini adalah menikahi istri dari si B, mantan istrinya, atau tidak menikahinya tapi untuk membuat pisah saja. Nah, seperti itu. Nah, ini tahbib, ya, merusak demikian. Atau juga, ya, si A dengan si B, ya, demikian. Namun si A ngomong sama istrinya si B, ya, tentang kejelekan sang suaminya demikian dan demikian, ya. Lalu terjadi kekisruhan, persengketaan, akhirnya terjadi perpisahan. Baik itu si A nantinya menikahi istri dari si B, mantan istri si B, ataupun tidak. Nah, ini tindakan, ya, merusak hubungan rumah tangga, ini disebut dengan tahbib. Ya, tidak boleh yang seperti ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya merusak, ya, pekerja dengan pekerja yang lainnya kepada tempat usahanya. Nah, ini juga banyak terjadi, ya. Contohnya ada seorang pekerja yang kita katakan dia seorang profesional, bagus, ya, kredibilitasnya, dan
kinerjanya juga bagus, lantas ada perusahaan lain atau pihak lain yang menawarkan kepadanya, sementara dia masih kerja di sebuah perusahaannya saat itu, ya, lalu dia tawarkan demikian dan demikian, ya, seperti disebutkan tentang gajinya akan ditawarkan gaji lebih tinggi, ya, disebutkan tentang kelebihan-kelebihan tempat pekerjaannya. Nah, seperti ini bentuk merusak, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh dia melakukan hal demikian, karena itu akan membuat orang ini akan keluar dari pekerjaannya yang tadinya mungkin dia tidak ingin keluar dari tempat pekerjaannya. Nah, seperti itu tidak boleh, ya. Berbeda halnya apabila, ya, seorang pekerja tersebut dia memang berkeinginan untuk resign. Dia sebutkan keinginannya untuk resign dengan berbagai hal, seperti contohnya dia tidak ingin melanjutkan kerja karena mungkin alasan keluarga atau alasan orang tua atau alasan mungkin domisili tempat tinggal atau kesulitan yang lainnya, demikian. Lalu dia ataupun mungkin alasan gaji yang kecil. Lantas setelah dia mengajukan atau dia menyebutkan hal tersebut, nah, maka boleh untuk melakukan penawaran. Nah, begitu, ya. Orang lain boleh untuk melakukan penawaran. Nah, seperti itu, ya. Namun kalau dia masih bagus kerjanya, ya, di sebuah tempat usaha atau perusahaan, ya, maka tidak boleh, ya, dia dirusak hubungan baik mereka antara pekerja dan tempat perusahaan tersebut, sehingga nanti pekerja tersebut atau pegawai tersebut ini akan keluar dari tempat usahanya. Ini termasuk takhbib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa juga ini tindakan, ya, pengkhianatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ya. Dan orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang beriman laki maupun perempuan, ya, bukan karena apa yang mereka usahakan, maka sungguh mereka yang menyakiti itu telah menanggung, ya, buhtan, yaitu kedustaan dan dosa yang jelas. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada empat sifat atau empat hal yang siapa saja keempatnya ini ada pada dirinya, maka dia menjadi seorang yang munafik yang tulen, ya. Sementara siapa saja yang dalam dirinya ada salah satu karakter dari keempat hal ini, maka dia memiliki salah satu karakter dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa itu? Idza tumina khana, bila diberi amanah dia berkhianat. Jadi berkhianat terhadap amanah yang diberikan, ya, ini merupakan sifat kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta, ya, dusta atas ucapannya dan pembicaraannya. Maka ini, ya, salah satu sifat kemunafikan. Wa idza ahada ghadara, bila dia berjanji bila dia berjanji dia itu curang, ya. Kalau dia berjanji dia itu ingkar. Nah, gitu. Ingkar, ya. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih maka dia curang, fajar, melakukan kecurangan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Ini sifat-sifat kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat keburukan. Di antaranya adalah, ya, kemunafikan, ya, kekufuran,
dan dosa-dosa yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati satu makanan dalam satu wadah yang besar, ya. Kemudian fa'adkhala yadahu, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Fanalat asabi'uhu balalan. Nah, jari beliau itu mendapatkan adanya basah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ya. Apa ini wahai penjual makanan? Ya, qala asabathu as-sama'u al-mataru. Ya. Maka ia mengatakan makanan ini terkena hujan, ya. Ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nasu? Lalu Nabi mengatakan kepadanya, tidakkah engkau menjadikannya itu berada di atas makanan yang lain, yang basah tadi itu diletakkan di atas agar orang-orang bisa melihatnya? Ya. Lalu Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna, atau man ghasya falaysa minni. Siapa yang berlaku curang maka dia bukan termasuk golonganku. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, tindakan kecurangan lebih-lebih kalau dia menyengaja, ya. Nah, ini tidak dibolehkan, ya. Menutupi cacat makanan atau menutupi cacat barang yang hendak dijual, ini bukan juga merupakan bentuk apa? Bentuk kecurangan, tidak boleh. Tidak sengaja saja maka ada hak khiyar. Ya, boleh ada hak pilih untuk lanjut atau batal yang diberikan oleh syariat agama kita kepada orang yang mendapatkan kecurangan tersebut. Dibolehkan baginya dia untuk, ya, mengklaim dengan membatalkan jual beli, boleh demikian, ya, disebut dengan hak khiyar aib, demikian, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tampakkan dulu, ya, hal yang cacat ini agar orang lain tidak tertipu dan tercurangi, ya, tidak ditipui dan tidak dicurangi, demikian, atau tidak merasa tertipu di mana ternyata beratnya lebih karena ternyata ada yang basah. Kalau basah tentunya ada kadar air yang menambah berat, demikian. Nah, bahkan ada sebagian, masya Allah, ya, kita berlindung dari tindakan ini, yaitu berlaku curang dengan, ya, memasukkan batu-batu pada barang-barang yang dijual dengan berat, dengan ditimbang, ya. Ini batu dimasukkan, padahal ya batu ini nggak ada perlunya, nggak ada, ya, nilainya ketika itu, ya. Jadi dimasukkan batu-batu besar ini agar, ya, bertambah berat. Dengan itu maka, ya, keuntungannya lebih besar. Nah, ini merupakan bentuk kecurangan. Nabi SAW mengatakan, ya, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, mencurangi kami, maka bukan termasuk golongan kami. Dalam hadis riwayat Muslim, man ghasya falaysa minni, siapa yang mencurangi, berbuat curang, maka dia tidak termasuk golonganku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari, ya, hal-hal seperti ini. Wallahu taala a'lam. Nah, ini barangkali kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materi itu pada pertemuan yang akan datang. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, maka silahkan layangkan pertanyaannya ke nomor layanan kami, ya, 0812 12 12 8834 atau di nomor 0822 8888 6630. Demikian. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertama,
Bismillah, assalamualaikum. Mohon izin bertanya, pada saat sujud doanya makbul. Bolehkah berdoa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dan suami yang sudah meninggal dengan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwasanya ya sujud merupakan kondisi di mana seorang hamba itu makbul doa dalam salatnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksirud du'a. Kata Nabi SAW, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kondisi sujudnya. Maka perbanyaklah doa, demikian. Jadi berdoa. Ya, sangat dianjurkan ketika berdoa itu adalah doa-doa yang ma'sur dari Nabi SAW. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang doa dari Al-Qur'an. Pendapat yang kuat wallahu taala alam boleh bila diniatkan doa. Nah, seperti itu. Silakan pilih doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, di sini boleh, tapi permasalahannya adalah tidak disebutkan terlebih dahulu ya orang tuanya. Seperti contohnya begini. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa zauji, mestinya begitu, ya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa zauji. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan suamiku. Kemudian warhamhum, begitu. Wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Nah, gitu. Kenapa? Karena domir, kata hum ini kan domir artinya mereka. Ini mestinya ada tempat kembalinya, yaitu siapa mereka ini, sementara tidak disebutkan di awal, makanya disebutkan terlebih dahulu di awal. Seperti Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa zaujati wa zauji, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan suamiku. Nah, begitu. Baru bunyi setelah itu ya Allahumma arhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum, contohnya begitu. Boleh. Walaupun ini doa, sesungguhnya doa dibaca itu dalam takbir ya yang ketiga dan yang keempat ya itu dalam salat jenazah, demikian. Maka tapi tidak mengapa insyaallah ya, tidak mengapa, tapi ya hendaknya dibaca terlebih dahulu dengan menyebutkan orang-orangnya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa walizauji. Nah, seperti itu ya. Baru disambung Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai seterusnya. Demikian ya. Wa anti fajazakillahu khairan wa fik barakallah. Ada pertanyaan, bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh mengambil diskon ya yang bertepatan dengan hari ulang tahun sebuah perusahaan atau sebuah penjualan ya? Seperti barangkali contohnya ada sebuah produk dari pemilik perusahaan itu diberi diskon karena perusahaan tersebut itu sedang berulang tahun, demikian. Bismillah. Jika kita termasuk orang yang membutuhkan barang tersebut,
Bila kita termasuk orang yang memang butuh barang tersebut, ya, dan itu kebutuhan yang memang rutin kita perlukan, ya. Seperti contohnya adalah pulsa, ya, pulsa. Apabila ternyata perusahaan pemilik penjual pulsa tersebut, ya, itu berulang tahun lantas ditawarkan kepada, ya, para customer untuk membeli dengan tawaran-tawaran promo, ya, diskon dan semisalnya. Maka bila kita termasuk orang memang membutuhkan barang tersebut dan kita memang rutin membelinya, maka pembelian kita ini terhadap diskon yang bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan itu bukanlah bentuk memeriahkan, ya, bukanlah bentuk memeriahkan ulang tahun itu, bukan, ya. Karena kebiasaan kita adalah membeli produk itu, hanya saja kali ini ada diskon, ya, ada potongan, ada hadiah, demikian, ya, karena bertepatan dengan hari ulang tahun, maka tidak mengapa bila kita membelinya, ya, karena sebelumnya kita biasa membelinya, demikian. Jadi al-adah muhakkamah namanya, satu kaidah yang disebut oleh para ulama, kebiasaan itu dijadikan hukum, yaitu kebiasaan membeli sebelumnya yang tidak ada kaitan dengan ulang tahun, itu kebiasaan ini dijadikan hukum, ya, dalam kasus pembelian barang tersebut dengan adanya diskon bertepatan dengan hari ulang tahun, maka ini dihukumi seperti yang awal tadi, maka tidak dikatakan bentuk memeriahkan, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dan mohon jawabannya. Saya lagi safar ke Jakarta dan saat mau sholat jamak qashar zuhur dan asar, saya sholat di musola hotel, dan saat itu saya langsung sholat tanpa ada usaha mencari tahu arah kiblat. Dan saat sholat subuh hari ini, saya lihat ada yang sholat dan saya lihat ternyata sholat saya semalam salah arah kiblatnya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah sholatnya batal atau harus diulangi? Dan bagaimana cara mengulanginya, Ustadz? Terkait dengan, ya, waktu pengerjaannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesalahan dalam menetapkan arah kiblat. Arah kiblat, salat menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat, ya, termasuk syarat salat. Ya, termasuk syarat salat, demikian, ya. Yang saya condong ini termasuk syarat wajibnya salat menghadap kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawallu wujuhakum syatrah." Ya, arahkanlah wajah kalian itu ke arah, ya, Masjidil Haram itu, yaitu Ka'bah itu, demikian. Baik, apabila salah ketika menetapkan arah kiblat yang tadinya ya, berkeyakinan bahwasanya ini adalah arah kiblat. Ini adalah arah kiblat. Namun ternyata keliru di dalam menetapkan arah tersebut. Lalu sholat dalam kondisi sudah berlalu waktunya dan diketahui setelah berlalu waktu sholat tersebut. Bagaimana hukum sholatnya? Wallahu ta'ala alam. Saya condong sholatnya sah,
Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk menetapkan ya arah sholat tersebut, ya, yaitu kiblat tersebut. Ya, demikian. Seperti contohnya dia sudah lihat kompas, ya, mana arah kiblat, mana arah arah barat, demikian. Maka ketika sholat berdasarkan hal tersebut, maka insyaallah taala sah sholatnya, walaupun diketahui ternyata keliru, demikian ya, sah insyaallah taala, ya. Kenapa kok sah? Karena sudah dia berupaya untuk menetapkan ya arah kiblat tersebut, demikian ya. Dan berdasarkan keyakinan atau persangkaan kuatnya bahwasanya itu adalah arah kiblat, namun ternyata salah. Saya condong sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ada klaim yang beredar bahwa kesuburan suami istri itu bisa didapatkan ya lewat air hujan, ya. Maksudnya suami istri apabila mereka itu mandi hujan, maka mereka akan menjadi subur. Apakah benar demikian? Ya. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, saya pernah dengar bahwasanya mandi hujan salah satu cara dapat menyuburkan pasutri untuk mempunyai anak. Apakah benar dalilnya Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak pernah mendapatkan dalil yang jelas lagi gamblang tentang hal ini. Hanya saja didapatkan ya orang-orang yang mengatakan hal ini itu berdasarkan dalil firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang Allah katakan wa ja'alna ya minal ma'i kulla syai'in hayyin, ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup, ya, demikian. Nah, disimpulkan dari ayat ini bahwa mandi hujan itu bisa menyuburkan pasutri. Maka kita katakan, ya, kalaulah memang Allah jadikan setiap yang hidup ini dari air, maka minum air putih itu insya Allah ta'ala, minum air itu sudah cukup. Kenapa kok dengan mandi hujan? Nah itu loh, ya, maka kita katakan ini kurang tepat pendalilannya, ya. Kalau gitu banyak-banyak saja minum air putih, demikian, ya. Lalu dikatakan bahwasanya air hujan itu kata Rasulullah itu rahmat, maka kita katakan baik, air hujan itu rahmat. Namun kita katakan bahwasanya ya air zam-zam itu berbarokah. Nah, lalu kenapa kok tidak ya
melakukan terapi dengan air Zam-Zam. Kok dengan air air hujan. Baik, kita katakan sebutkan dalil secara khusus ya yang menjelaskan secara gamblang bahwa air hujan itu bisa menyuburkan Bisa menyuburkan pasangan suami istri. Gitu. Nah, itu cara berdalil kalau yang harus harus bagus, yaitu sebutkan dalilnya secara khusus untuk masalah ini. Jangan menggunakan dalil yang umum. Demikian. Kalau dengan surah Al-Anbiya ayat 30 tadi ya, yang Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup, sesuatu yang hidup. Maka kita katakan mandi air sungai itu sama dengan kalau gitu mandi hujan. Bahkan minum air biasa itu juga bisa kalau gitu. Bahkan langsung, bukan hanya kena tubuh tapi bahkan diminumkan. Bahkan berinteraksi dengan organ-organ dalam. Nah, sekarang kenapa kok tidak dengan mengkonsumsi air putih saja banyak-banyak? Itu kan air juga. Nah, gitu loh maksudnya, demikian. Nah, kalau ada dalil yang jelas gamblang, dalilnya khusus, kemudian indikasi yang disebutkan dalam dalil tersebut itu jelas gamblang, maka kita akan mengimani, kita akan menerima. Namun kalau masih menggunakan dalil umum, maka kita katakan ya ini kita katakan bisa jauh ya. Walaupun kita menghormati ya kesimpulan tersebut, dihormati tapi bukan untuk diterima. Ya. Kita hormati. Tapi itu pendalilan yang kesimpulan dari pendalilan yang begitu jauh kita katakan ya. Karena ada hal-hal yang lain ternyata yang termasuk tidak dimasukkan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi wallahu taala alam, saya pribadi kurang sependapat dengan hal ini ya, demikian. Maka kalau mau lebih bagus adalah konsumsi air Zam-Zam saja. Kata Nabi SAW ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu untuk tujuan apa dia diminum. Nah, kalau tujuannya dia diminum untuk katakanlah kesuburan, berarti sesuai dengan sabda Nabi gitu loh. Itu malah lebih utama ketimbang kalau mandi hujan gitu loh ya. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kekeliruan serta ya kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah, abaikanlah, dan jangan lupa maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar ya kurang lebih 400 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa turut berdonasi, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya ya tatkala dimanfaatkan, baik itu kita masih hidup atau sudah meninggal dunia. Silakan transfer ke nomor Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.